Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan vitamin B3 atau niacin. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Mutia Izzatul Jannah. Hai, Saya Sucidian. saya Alfi Ridwanullah. Di sini ada niacin yaitu B3. Niacin ini diberi nama pada awal tahun 1940-an dan niacin ini ditemukan melalui gangguan defisiensi beri-beri. Ditemukan juga melalui kondisi yang disebut pellagra pada manusia dan kondisi serupa yang disebut lidah hitam pada anjing. Lalu niacin ini merupakan istilah umum untuk asam nikotinat dan nikotinamida. Lalu ada sumber niacin yaitu ditemukan di beberapa kelompok makanan dengan sumber terbaik itu ada pada ikan dan daging, termasuk unggas yang menyediakan 6-11 mg niacin per porsi. Hati sapi menyediakan sekitar 15 mg niacin per 3 ons. Lalu ada sereal dan produk roti yang diperkaya, biji-bijian dan kacang-kacangan juga mengandung niacin dalam jumlah yang cukup besar sekitar 2-5 mg per porsi. Lalu niacin juga ditemukan dalam kopi dan teh dan dalam jumlah yang sedikit juga ada pada sayur dan susu. Niacin ini cukup stabil pada makanan. Dalam makanan kehilangan vitamin niacin akibat pemasakan dan penyimpanan. Dalam suplemen niacin tersedia dalam bentuk nikotinamida dan asam nikotinat dalam jumlah bervariasi. Nikotinamid digunakan untuk membentengi makanan. Suplemen niacin dengan bahan tunggal menyediakan sekitar 500 mg vitamin. Untuk nilai hariannya terdapat pada tabel makanan dan suplemen yaitu 16 mg. Di sini ada kandungan niacin pada makanan pilihan. Kandungan niacin tertinggi itu ada pada tuna, sirip kuning matang per 3 ons. Lalu yang paling sedikit itu ada pada roti putih yang diperkaya, yaitu senilai 1,1 mg. Nukleotida, nikotinamida, adenin dinukleotida atau NAD, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP. Dalam makanan nabati, niacin ditemukan terutama dalam bentuk asam nikotinat. Pada beberapa biji-bijian, vitamin mungkin terikat secara kovalen dengan karbohidrat kompleks dan disebut niasitin, atau mungkin terikat pada peptida kecil yang disebut niacinogen. Bentuk terikat niacin hanya sekitar 30% tersedia secara hayati, terutama di jagung, tetapi juga ada pada gandum dan beberapa produk sereal lainnya. Selain sumber makanan, niacin sebagai NAD dapat disintetis dalam tubuh dari asam amino triptofan. Jalur biosintetis ini kadang-kadang disebut jalur kinurenin, terjadi terutama di hati dan memberikan kontribusi penting untuk kebutuhan niacin tubuh. Sekitar 3% dari triptofan yang dimetabolisme mengikuti jalurnya, dan diperkirakan 1 mg niacin diproduksi dari konsumsi 60 mg. Kontribusi triptofan terhadap produksi niacin terlihat jelas pada penderita penyakit Hartnup, suatu kelainan genetik resesif autosomal. Tidak jarang individu dengan kelainan ini mengalami defisiensi niacin karena kurangnya triptofan yang tersedia untuk produksi niacin. Namun asupan riboflavin sebagai FAD, vitamin B sebagai PLP, dan zat besi yang tidak mencukupi yang juga diperlukan dalam beberapa reaksi juga dapat mengganggu sintetis sianin. Lalu ada pencernaan dan penyerapan. Pencernaan NAD dan NADP yang diperoleh dari makanan diperlukan untuk penyerapan niacin. Dengan asupan niacin dari makanan pada umumnya, nikotinamida dan asam nikotinat diserap terutama di dalam usus halus. Transporter afinitas tinggi yang tidak bergantung pada natrium memfasilitasi penyerapan asam nikotinat dari usus besar. Lalu ada transportasi penyerapan jaringan dan penyimpanan. Dalam plasma, niacin ditemukan sebagai nikotinamida, tetapi juga sebagai asam nikotinat. Terus konsentrasi plasma itu sekitar 0,5 sampai 8,5 mg per mililiter.
Sekitar 15-30% asam nikotinat dalam plasma terikat pada protein. Dari darah, nikotinamida dan niasin melintasi membran sel melalui difusi sederhana. Namun pengangkutan niasin ke tubulus ginjal dan sel darah merah memerlukan pembawa dan penyerapan ke otak bergantung pada energi. Nikotinamida ini sebagai prekursor utama NAD yang disintetis di semua jaringan. Fosforilasi NAD oleh NAD kinase menggunakan ATP menghasilkan NADP. Reaksi-reaksi ini dapat dibalik mengubah NADP menjadi NAD dan NAD menjadi nikotinamida yang kemudian tersedia untuk diangkut ke jaringan lain. NAD ditemukan terutama dalam bentuk teroksidasi atau NAD1, sedangkan NADP ditemukan dalam sel terutama dalam bentuk tereduksi atau NADPH. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme dan fungsi vitamin B3. Nah, lebih dari 400 gram ini, jadi vitamin D3 itu dia terdehidrogenase dan NADP yang bertindak sebagai donor hidrogen ini tuh dia sebagai reseptor elektron yang biasa kita sering itu reduksi yang dibentuk ini ada dengan cara mentransfer elektronnya dari zat antara metabolik di sebagian besar jalur katabolik. Seperti contohnya itu ada glikolisis, terus juga ada siklus asam sitrat. Nah, melalui rantai transport elektron ini, nah itu ada di gambar 326 dan 328 ini sehingga menghasilkan ATP. Nah, terus NADPH ini dia bertindak sebagai apa lagi? Nah, jadi NADPH ini dia bertindak sebagai agen pereduksi pada sebagian besar jalur biosintetik seperti asam lemak, terus juga kolesterol, dan sintesis hormon steroid, serta dalam pertahanan oksidan dan sitokrom P450 yang memerlukan reaksi. Lanjut, koenzim NAD dan NADP ini terikat erat pada koenzimnya dan dapat dengan mudah koenzim ini itu mengangkut atom hidrogen dari satu bagian sel ke bagian lainnya. Nah, reaksi ini yang melibatkan reaksi ini itu mereka terjadi baik di mitokondria maupun di sitosol. Jadi reaksinya ini dia terjadinya di mitokondria atau sitosol. Nah, NAD juga dibutuhkan oleh aldehid dehidrogenase. Untuk apa? Yaitu untuk katabolisme vitamin B12 sebagai peridoksal menjadi produk ekskresinya asam piridoks. Lanjut, ini ada peran non-redox dengan adenogen di fosfat atau ADP ribosa. Nah, selain yang tadi itu, NAD juga terlibat nih dalam sekitar 50 reaksi non-redox yang berbeda, di mana di sini ADP ribosa ini ditransfer ke molekul akseptor. Nah, reaksi-reaksi ini itu umumnya berhubungan dengan proses seluler seperti perbaikan DNA, replikasi, dan transkripsi aktivitas G protein, terus juga struktur kromatin, dan juga pensinyalan kalsium intraseluler. Oke, di sini ada 4 reaksi ribosilasi ADP. Yang pertama ini mono ADP ribosyltransferase. Nah, ini itu perpindahan satu sesuai namanya mono ADP. Itu perpindahan satu ADP, satu NAD ditambah ADP ribosa. Nah, dari NAD ini ke berbagai protein akseptor dan melalui ini terjadi aksi mono ADP ribositrans dan membentuk protein ribosilasi ADP dengan pelepasan nikotinamida. Nah, yang kedua ini polimerase poly-ADP ribosa, yaitu poly-ADP ribosa ini dia mentransfer beberapa polimer ribosa. Nah, dari ADP bercabang dari NAD ke berbagai protein target. Nah, yang paling melimpah dari 5 polimerase. Terus juga berikatan dengan pemutusan untai DNA. Nah, interaksi ini tuh mengarah pada
penggunaan NAD. Pembentukan poli-ADP ribos glisiklase. Nah, enzim ini tuh membentuk apa? Membentuk ADP ribosa siklik. Yang itu menggunakan ADP ribosa. Fungsi daripada ADP ribosa siklik ini di beberapa sel sebagai pembawa pesan, terus juga yang kedua yang terlibat dalam kontrol reseptor dan juga dalam mobilisasi kalsium dari simpanan intraseluler, terutama di neuron. Yang keempat, deasetilase. Deasetilase yang bergantung pada NAD. Nah, ini dikenal sebagai sirtuin, menggunakan ADP ribosa sebagai aksetor karena karena ini mereka itu mengkatalis penghilangan gugus asetil atau deasetilasi dari protein target yang mengandung residu lisin asetat. Sirtuin ini biasanya ditemukan itu di nukleus, sitosol, dan juga di mitokondria. Sirtuin ini mempengaruhi struktur kromatin dan juga berperan dalam jalur sinyal yang terlihat dalam metabolisme energi dalam jaringan. Nah, terus juga respons stres seluler dan dalam perbaikan DNA, diferensiasi sel, dan juga regulasi siklus sel. Selain itu, fungsinya itu juga dapat mempengaruhi umur panjang. Khususnya dari ini tuh dapat juga menunda yang namanya penuaan dan perkembangan beberapa kondisi terkait usia melalui efek pada kromatin dan juga stabilitas genom. Berikutnya ada interaksi vitamin B3. Nah, beberapa efek samping yang tidak diinginkan terkait dengan penggunaan sebagai obat dan dalam dosis biasanya 1 gram atau lebih per hari. Beberapa efek samping ini termasuk kemerahan atau kemerahan yang tidak nyaman, biasanya dimulai pada wajah dan leher. Dapat terjadi dengan penggunaan asam nikotinat dalam dosis rendah sekitar 30-50 mg per hari. Lalu disertai rasa terbakar, gatal, atau disebut juga pruritus, kesemutan, dan sakit kepala. Metabolisme dan ekskresi. NAD dan NADP mengalami degradasi oleh glikohidrolase untuk membentuk ADP ribosa dan nikotinamida. Nikotinamida yang dilepaskan kemudian dimetilasi dan dioksidasi di hati menjadi berbagai produk yang diekskresikan melalui urin. Metabolit utama nikotinamida adalah N-metil nikotinamida atau terkadang disingkat NMN dan mewakili 20-30% metabolit niacin dan N-metil 2-piridon 5-karboksamida juga disebut 2-piridon dan mewakili 40-60%. Dan dalam jumlah kecil metil 4-piridon karboksamida disebut 4-piridon. Juga mungkin ada. Tunjangan diet yang direkomendasikan. RDA untuk niacin untuk pria dan wanita dewasa masing-masing adalah 16 mg setara niacin dan 14 mg setara niacin per hari. Perkiraan kebutuhannya masing-masing adalah 12 mg dan 11 mg niacin untuk pria dan wanita dewasa. Pada kehamilan dan menyusui, RDA untuk niacin masing-masing meningkat menjadi 18 mg dan 17 mg setara niacin. Defisiensi vitamin B3. Kekurangan niacin menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai pellagra atau dalam bahasa Italia itu pele berarti kulit dan agra berarti kasar. 4 manifestasi yang terjadi: infeksi kulit atau dermatitis, demensia, diare, dan kematian. Sering digunakan sebagai mempermudah untuk mengingat tanda-tandanya. Dermatitis ini awalnya mirip dengan sengatan matahari dan kemudian tampak hiperpigmentasi, kasar, pecah-pecah, atau bersisik. Manifestasi gastrointestinal meliputi glossitis, cellulosis, dan stomatitis, sudut serta mual dan muntah, serta diare. Peradangan pada mukosa atau enteritis juga biasanya terjadi. Demensia atau manifestasi pellagra yang berhubungan dengan neurologis atau biasanya terjadi lebih lambat dari manifestasi lainnya, termasuk sakit kepala, apatis, kelelahan, kehilangan ingatan, neuritis perifer, kelumpuhan, ekstremitas, depresi, kebingungan, disorientas, delusi, halusinasi, dan demensia atau delirium. Manifestasi ini diperkirakan timbul dari terganggunya pembentukan ADP siklik, ribosa, dan asam nikotinat yang pada gilirannya mengubah sinyal kalsium di jaringan saraf.
Jika pellagra tidak diobati, kematian akan terjadi. Pengobatan defisiensi niacin memerlukan asupan oral sekitar 300 mg nikotinamida setiap hari. Biasanya dibagi menjadi 3 dosis 100 mg atau sekitar 15-20 mg asam nikotinat selama sekitar 1 bulan. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?